sahabat semua dimanapun saat ini Anda berada. Saat ini saya sedang bersama dengan Pak Hendri Susanto, seorang murtadin yang saat ini mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan mengalami perubahan dalam Tuhan tentunya. Untuk itu saya akan segera bercakap-cakap dengan hambanya. Mungkin bisa menyaksikan tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Ya, bisa memperkenalkan diri. Ya, setelah itu ceritakan sebelum dan setelah terima Yesus itu apakah ada perubahan seperti apa itu. Kalau ada perubahan yang seperti apa, mungkin bisa diceritakan, Pak. Oke, terima kasih dengan Pak Tono. Shalom, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya berbincang dengan Pak Tomo mengambil sebuah topik adalah kesaksian rohani. Bicara soal rohani itu adalah sebuah pilihan pribadi. Kalau saya dulu dan sekarang mengalami sebuah perubahan, itu bukan karena kemauan saya, tapi ada sebuah tindakan daripada roh, ya, karena kita adalah makhluk roh. Kalau bukan karena kerja Roh Kudus, saya nggak mungkin mengenal yang namanya isi Alkitab itu seperti apa. Jadi adalah isi Alkitab merupakan tuntunan ilahi yang tertulis, ya, dengan latar belakang, ya, saya ada di Islam juga, bukan Islam yang radikal, tapi ya ritualnya ya seperti itu bolak-balik. Artinya kita mengikuti sebuah tulisan yang sudah dipatenkan dan dihafalkan berulang-ulang. Dan ketika saya mengubah, ini dituntun oleh Roh Kudus, segalanya itu terbuka. Kita ingin tahu lebih dalam tentang apa yang lama. Jadi cara kita memandang kitab suci itu sendiri berubah secara total. Inilah luar biasanya cara kerja Roh Kudus, mengubah hidup seseorang dari yang tadinya tidak tahu, yang katanya sekarang jadi real, walaupun semuanya sekarang dalam proses untuk mengalami itu. Kurang lebih gitu, Pak. Ya, jadi itu semua karena karya Roh Kudus ya, Pak. Karya Roh Kudus, bukan karena dibeli orang, dikasih, bukan. Dan saya juga tidak menjelek-jelekan. Ya. Yang saya rasakan dorongan daripada Roh Kudus itu untuk membawa saya, ngasih tahu, coba buka, lihat, baca, buka, lihat, baca. Oh, melalui Alkitab itu ya, yang dibaca itu ya. Tapi sebelumnya Pak Hendri ini sebelum jadi Kristen sholat juga ya? Oh ya, itu rajin Ya? 5 kali sehari 17 rakaat. Apa yang membuat Pak Hendri ini tertarik untuk membaca Alkitab waktu itu? Karena kita dikunci oleh satu kata yang namanya haram, tidak boleh. Tidak boleh? Tidak boleh, dilarang keras, itu nggak boleh, itu haram. Ya. Pokoknya jangan banyak tanya, kalau udah kata haram. Ya itulah perintah yang Allah katakan di dalam Al-Quran, yang disampaikan oleh para ustadz pada saat kita ikut pengajian. Ya udah, saya patuh. Ya, terus? Jadi ini kita terbelenggu, ya kita patuh aja. Terus kok bisa mengambil Alkitab dan membaca itu? Ya karena dibongkar roh Kudus tadi. Oh, Roh Kudus. Roh Kudus yang bisikin, bongkar baca, lihat, bongkar baca. Akhirnya Pak Hendri mengambil Alkitab itu. Ambil Alkitab itu saya baca, ternyata saya pikir hanya sebuah tulisan biasa. Buku ada penyusunnya, ada lembaganya gitu kan. Lalu apa yang ditakutkan dalam hati saya? Ya sudah, ya saya buka aja. Nah, setelah membaca itu saya apa yang didapat? Ternyata cerita lengkap tentang apa yang sudah disampaikan waktu itu saya ngaji, itu lengkap semua ada di dalam Alkitab. Ada semua. Ada. Ya. Sementara kalau di dalam Al-Quran itu hanya dibacakan beberapa ayat lewat ustadz, dan kita nggak perlu buka buku. Nggak perlu tahu artinya juga. Nggak perlu tahu artinya juga, dengarkan aja apa kata si ustadz atau ustazah menyampaikan, ya kita dengar. Kalau di Alkitab kita dituntun dibaca dalam bahasa Indonesia, kita mengerti. Jelas. Ya, jelas sejarahnya ini, sejarahnya tidak lompat-lompat. Ya. Ceritanya runut ya. Ceritanya runut, rapi. Nah dari situlah kita memulai, lalu punya hikmat dengan banyak gaya bahasa yang dipakai gitu kan.
yang tadinya saya didoktrin atau diajarkan bagaimana mungkin kau bisa melihat Tuhan, sang pencipta itu, melihat ciptaan, kau nggak sanggup gitu. Nah, cara berpikir itu setelah kita baca Alkitab dirubah. Iya, ya. Dengan ada satu, saya tertarik banget dengan sebuah kalimat yang mengatakan Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Itu yang membuat tertarik Iya, ya. itu apa sih gitu kan yang bikin kita tertarik tuh. Gitu. Iya, iya. Nah, ini pun dimulai dari saya berterima kasih sekali secara natural. Saya mengenal Kristen itu bukan di Indonesia. Oh, waktu di mana itu? Ya, saya mengenal Kristen itu di Amerika, di Pennsylvania, Harrisburg. Oh, itu waktu pas apa itu? Saya tuh berhenti kerja, lalu saya pergi ke sana, saya buron, saya kerja di sana. Oh, Jadi motivasi saya adalah saya cari dolar sebenarnya. waktu itu ya. Saya bilang saya berburu dolar. Itu tahun berapa, Pak? 1999 lah mau. Ya, 99. Waktu di Amerika itu ya. Iya, setelah berangkat. 1999. Iya. Lalu Pak Hendy ini setelah membaca Alkitab memiliki pemahaman yang benar ya tentang firman Tuhan itu ya yang dibaca secara runut itu, lalu membuka hati terima Yesus tahun berapa? 2006. 2006. Berarti ada proses ya. Ada proses. Bertanya-tanya apakah benar Iya. untuk memutuskan ngambil Nggak langsung cep Ya. gitu terima enggak. keputusan untuk membuka hati terima Yesus Iya, itu dari ya. tahun 2006 saya bisa buka hati gitu. 2006. Ya, Jadi ya, ada proses. Ada proses ya. Dan itu tidak ada pengaruh unsur ada yang biayain atau gimana. Enggak, saya cari sendiri. Cari sendiri. Dan selama saya di Indonesia tuh saya belum pernah yang namanya masuk gereja. Waktu di Indonesia, tapi setelah saya di Amerika, karena komunitas orang-orang Indonesia di Amerika itu adanya di gereja. Nah, saya ada di gereja Katolik Ortodok yang besar sekali, Ya, bangunannya bangunannya itu ya. bangunannya gede ya di situ. Megah, mewah itu. Megah mewah di situ ya. Disitulah saya pertama kali di dalam gereja tuh seperti ini. Hmm. Waktu di Indonesia di Jakarta saya tidak tergerak sama sekali Untuk masuk gereja. untuk masuk ke gereja karena kan Dan waktu itu memang masih dalam proses tanya-tanya ya. Tanya-tanya. Untuk cari kebenaran betul, itu ya. apalagi sebelum saya berangkat ke Amerika, saya kan sholat rajin dalam artian ya memang rutinitas subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ya kita normal aja. Iya, iya. Kadang ikut jadi muazin di masjid gitu, udah begitu aja rutin gitu kan, damai tenang di lingkup itu ya damai tenang. Tapi sambil menggali ya. Iya, sambil menggali nanya-nanya. Pengen tahu, pengen ya tentang ada kebenaran apa di Alkitab itu. Iya. Dan sambil bertanya-tanya. Sambil bertanya-tanya, akhirnya saya memberanikan diri untuk tanya ke sana, tanya ke sini gitu kan. Lalu masuklah dalam perdebatan, jangan debat lah, kalau debat terlalu ekstrim saya bilang ya. Diskusi teologis gitu kan tentang kebenaran, terutama Islam Kristen gitu. Ya, karena kita kalau lagi diskusi dengan orang, pesen guru ngaji kita tuh udah gampang lah. Ya kalau ada gitu-gitu cukup katakan lakum dinukum waliyadin selesai. Lakum dinukum waliyadin, agamamu agamaku, agamaku agamamu, nggak usah ganggu. Nggak usah lagi ganggu lagi. Udah. Itu ya. Nah, kita terkunci di beberapa kalimat ditanamkan sama bacaan-bacaan Quran yang mengatakan keesahan Tuhan, bahwa bagaimana Tuhan bisa beranak dan diperanakan. Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Dan diperanakan itu mereka mengasumsikan dalam arti biologis. Iya, padahal nggak seperti itu. Nggak seperti itu, karena saya tidak paham ada istilah anak bukan harus terlahir dari perempuan. Tapi karena sudah dikunci dengan pemahaman seperti itu, jadi kita nggak tahu kebenaran ya. Nggak tahu, ditutup seperti itu, bahwa Allah tidak beranak dan diperanakan gitu ya. Lam yalid walam yulad, nah itu udah harga mati. Harga mati. Iya, iya. Tapi setelah kita belajar dengan sebuah istilah yang dibilang anak Allah, Allah beranak, itu bukan berarti secara biologis Allah sama Allah kawin, Tuhan sama Tuhan kawin gitu kan. Itu pemahaman yang salah itu. Iya. Ini pemahaman yang salah. Iya. Lalu dikasihlah sebuah istilah, ya kan, terminologi bahasa, kata-kata. Ini loh, ini anak kunci, ini emak kunci. Kamu pernah lihat emak kunci kawin? Nggak ada. Lalu melahirkan anak kunci? Itu. Nggak ada.
Iya. Iya kan? Tapi kadang orang tidak memahami. Orang nggak paham, nggak mau Itu tahu gitu. nggak mau tahu karena memang sudah dikunci Sudah pemahaman dikunci. itu bahwa Allah tidak beranak dan Tidak diperanakkan. diperanakan. Itu ya. Lagi banyak istilah anak tangga. Lihat nih, ini ibu Iya. tangga nih yang panjang. Ini yang potong-potongannya anaknya yang kita injek. Iya. Apa kamu pernah lihat Ya. sepasang ibu tangga ini kawin gitu kan? Nah itu dia. Akhirnya di situ pelan-pelan kita cara berpikir kita dibukai. Iya. Dan yang lebih hebatnya lagi, untuk orang yang percaya mengenal jalan kebenaran, dia harus mengalami perjumpaan pribadi. Nah, Ya. kalau kita bisa ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan, udah nggak bisa dilawan, ya. Nggak bisa Udah dilawan. nggak bisa tawar-menawar. Nggak bisa Pokoknya tawar-menawar lagi, harga mati. Harga Karena sudah mati. kebenaran itu yang sudah menjumpai kita, Iya. hidup dalam kita. Betul. Itu nggak mungkin Apapun berubah. kita buang, Iya. walaupun istri apa kita buang. Itu Itu harus resikonya ya, ada resikonya, tantangan. Ada tantangan. Iya, iya, iya. Lalu gini Pak, setelah Pak Henry ini membuka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, reaksi dari keluarga gimana? Istri? Kalau keluarga kan saya belang bentong. Jadi saya keluarga itu gado-gado Pancasilais. Hmm. Nah, itu. Terus kalau istri sudah pasti karena saya dulu Islam ya mungkin sholat di rumah ya dia tidak terima lah. Nggak terima ya? Nggak terima ya lalu tuntutannya ya saya udah nggak mau lagi sama kamu karena kamu kafir murtad. Itu pun Istrinya Pak Henry menolak Pak Henry menolak. karena sudah menjadi orang kafir katanya Kafir. gitu ya. Yang udah pokoknya udah harga mati. Saya dia bilang lu mencuri, ngerampok, Mm-mm. maling, garong gitu kan, narkoba masih saya terima Hmm. gitu kan. Ya. Tapi kalau udah pindah agama, keluar agama, Nah, selamat jalan. akhirnya? Ya akhirnya diputuskan cerai dan saya juga tidak melawan aneh. Iya. Pada saat itu saya tidak mau serang balik, Hmm. saya cuma diem aja. Pada saat itu pikiran saya itu hanya tertarik pada satu kata, akulah kebenaran itu. Iya, iya. Akulah yang selama ini kau cari-cari dan kau sembah. Aku ada di sini. Karena Itu. sudah menemukan kebenaran itu, Nah itu tadi. sehingga ada harga yang dibayar Ada ya. harga yang dibayar. Harus Saya- kehilangan istri. Iya, saya udah nggak musingin lagi perkara-perkara gitu ya. Saya jalan, pikiran Iya. kosong. Lalu saya ingin tahu di Jakarta, di Indonesia tentang gereja itu apa. Ini benar-benar saya tidak tahu gereja soalnya. Iya, karena latar Karena belakang latar kan belakang jelas. kan dia dari masjid ke masjid, masjid ke musola, pergaulannya juga, gitu Iya. kan. Dengan benar-benar di lingkungan Betawi yang rata-rata memang mayoritas paling banyak Islam. Iya, iya. Penghafal Quran yang mereka nggak perlu tahu artinya ya nggak masalah. Gitu. Yang penting ya, lakukan. Lakukan. Itu sekalipun nggak tahu arti ya. Iya, nggak tahu arti. Tapi begitu kita tahu arti lucu. Banyak hal-hal yang Banyak hal yang aneh. aneh Lalu gitu ya. ketika kita menerjemahkan, oh itu cara menerjemahkannya nggak begitu, tafsirnya nggak begitu. Wah makin capek saya. Iya. Ya kan kayak contoh kata di dalam Quran ada kalimat kami. Hmm. Kalau esa sama dengan satu tunggal, kenapa? Karena menggunakan kata kami gitu kan. Ya tapi mereka kalau saya ajak ngobrol begitu tetap aja ngebalik-balik. Iya. Susah. Soalnya sudah apa ya? Udah terpatri. Terpatri bahwa apa yang diimani, dipercaya itu adalah kebenaran. Iya, Sehingga dia terus membenarkan diri betul. dengan apa yang dia percayai itu ya. Sehingga nggak bisa memandang, melihat kebenaran yang sejati. Ya, sejati. Dan itu dibilang harga mati. Hmm. Sama seperti saya waktu saya menjalankan di musim itu harga mati. Iya. Sepertinya memang benar kalau kita nggak melakukan rutinitas ibadah itu ada yang hilang gitu. Iya. Jadi Iya. kalau tidak johor mungkin Pak Romo juga nggak iya, sama ada kan sesuatu yang waktu hilang. di Islam. Iya. Kayaknya kalau belum sholat janggal gitu. Mm-mm. Makanya banyak orang yang lagi dalam jalan belain untuk berhenti lagi bawa kendaraan, Benar, lalu iya. dia sholat dulu walaupun cuma 5-10 menit. Betul. Dan Nah. itu di jam-jam tertentu. Di jam-jam tertentu. Lewat itu batal. Udah Nggak bisa. waktunya udah habis. Waktunya habis. Dibatasin. Ah. Tapi kalau di Kristen kan kagak. Iya. You mau kapan aja, mau gaya apa, Ah. di mana, dengan siapa, Hmm. tidak perlu memikirkan penyucian diri. Karena apa? Tuhan berkata, sembahlah aku di dalam roh dan kebenaran. Iya. Jadi dia itu adalah roh dan kebenaran. Tidak dibatasi dengan ruang dan tempat, menghadap Betul. ke kanan, menghadap ke kiri. Itu nggak penting lagi. Iya. Jadi kita nggak pusing nyari-nyari arah, oh disalah nggak nih? Kalau salah arah, kita sah nggak ya? Nggak mikirin gitu. Iya. Pokoknya cukup tekep tangan, tarik
Pejamkan mata, dalam hati niatkan. You mau berdoa apa? Dan lebih hebatnya doanya ini unlimited. Iya, kapan Tidak, saja, kapan dimana saja, nggak baca. terbatas ruang waktu. Betul, bacaannya pun apa saja. Nggak perlu dibatasnya harus baca ini sekian kali. Harus baca ini amalkan sekian kali. Nggak perlu. Iya, ya. Cukup niatkan kamu mau apa. Ngomonglah dengan posisi apapun, di kendaraan silakan. Dan dia Tuhan yang maha tahu, Maha yang tahu, omnipresent, maha hadir. hadir. Ya, dia nggak harus kita di satu tempat tertentu, Tidak. waktu tertentu, menghadap ke arah tertentu. Nah, kemana? Ya, kemana saja. Itulah Tuhan kita ya, Betul. yang maha hadir. Dia roh adanya. Dia roh adanya. Jadi kita bisa jumpai kapan saja, di mana saja. Itu enaknya ya, Pak ya. Setuju, enaknya. Makanya yang dulu saya tidak tahu juga jadi tahu, di dalam hadis juga dikatakan bahwa kenapa di Al-Quran ada salah satu tokoh yang dikatakan Nabi. Dia mengatakan dalam hadisnya yang berbunyi Isa fa innahu rohullah wa kalimatuhu. Ya kan, Isa itu adalah roh Allah dan firman-Nya yang hidup dari kalimatnya. Pertanyaannya kenapa harus dia, tidak yang lain? Berulang-ulang kalau saya ketemu teman saya, kenapa harus dia? Iya kehendak Allah, iya kehendaknya kenapa sama dia? Kenapa nggak ke yang lain? Iya, iya. Ini kan jadi satu pertanyaan besar gitu. Iya, kalau dia kalimatullah berarti Kalimatullah kan berarti itu datangnya Allah sendiri. Iya. Bukannya diciptakan. Jadi ada bagian dari Allah itu yang keluar, yang menjelma, nuzul. Nuzul, ya. Nuzul menjadi. Kok begitu? Ya memang maunya begitu, Pak. Nggak bisa kita bantah. Ada memang aturan main yang memang baku dan kita nggak bisa nawar. Ada yang gitu ya penjelasannya. Harga ya. mati, Pak. Nggak Harga bisa. mati. Kayak langit begitu tinggi, semakin kita ngeliat jauh seakan-akan langit itu turun. Padahal begitu kita samperin, nggak ada ujungnya. Nggak ada Dan lebih ujungnya. antiknya lagi, ini langit nggak ada tiang loh. Iya. Tidak ada tiang penyangga. Kok begitu? Ya memang begitu. Memang begitu gitu. Jadi Iya. kalau dalam ajaran Kristen ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kok bisa begini? Ini buatan manusia? Enggak, memang begini. Iya. Lihat aja ruas jari kita. 1, 2, 3. Lalu tubuh kita, kepala, badan, kaki, tangan, ya, pergelangan, sikut, sama bahu. Itu semua bagian dari tubuh. Bagian dari tubuh. Oh iya. Tubuh, roh, jiwa. Itu Kok begitu? bagian dari manusia. Bagian manusia dan nggak bisa Iya, ditawar. nggak bisa dipisahkan. Memang begitu. Iya, kalau manusia tanpa tubuh apa namanya? Mati. Jadi 3 ini nggak bisa Iya. dipisahkan. Manusia tanpa roh mati juga kan? Mati juga. Iya. Jadi nggak bisa dipisahkan. Nggak itu, bisa Pak. dipisahkan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebenarnya setelah saya di dalam Islam pun ada 3. Cuman mereka tidak mau mengakui. Iya. Coba Bapak waktu sholat, kita sholat, itu ada bacaan terakhir namanya At-Tahiyatul. At-Tahiyatul. Ya, akhir. At-Tahiyatul Mubarakatul Salawatu Sayyibatulillah. Itu kan ada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim Ya. wa ala ali Ibrahim, ujungnya fil alamina innaka Hamidun Majid. Pertanyaannya, ketika kita membaca rangkaian surat ini, bisa nggak salah satu tokoh saya cabut? Nggak bisa. Mohon izin, Pak. Salah satu saya tiadakan gitu, bisa nggak? Kan dia nggak berani. Nggak berani. Tapi pikiran dia nggak terbuka. Walaupun kita tidak menyembah dia, kita menyebut namanya. Menyebut Namanya di dalam ibadah, itu kan ibadah. Iya. Yang sakral ya hukumnya, Sakral. ritual sangat Ritual pribadi. dalam ibadah. Aha. Itu nyebut nama itu Nyebut juga. nama Ibrahim. itu Ibrahim dan Muhammad. Kenapa Muhammad tokoh ini disebut ya? Kenapa nggak ini ya, fokus saja. Nggak fokus aja satu kepada Allah aja kan, asa Iya, sendirian iya. dia. Kalau emang Kenapa dia harus tunggal, menyebut ngapain itu? harus nyebut 2 ini? Iya. Itu PR buat mereka. Maksudnya buat kaum saya dulu itu PR. Iya, harus Kita bukan direnungkan itu. Iya, bukannya kita menyudutkan. Coba tolong jawab pertanyaan saya. Dasarnya apa? Lalu siapa yang membuat kalimat, yang membuat bacaan itu? Iya. Ya dong, apakah itu Allah siapa? tulis, lemparin ke bumi, Nah. cus, pakai kertas, lalu ditangkap oleh manusia, lalu disalin? Apakah begitu Seperti ceritanya? itu kan? Makanya saya bilang kalau ada teman-teman saya yang lawan itu mah kitab bikinan manusia. Yes, saya aminkan. Memang Alkitab itu ditulis oleh manusia. Manusia yang menulis atas Manusia yang ilham menulis, Roh Kudus. tapi ilhamnya, pola Roh Kudus. pikirnya itu Roh Kudus. Jadi manusia itu, nabi-nabi, rasul-rasul itu menulis Alkitab bukan kehendaknya sendiri. Bukan. Kehendak Roh Kudus. Kehendak Roh Karena Kudus. didorong Roh Amin, Kudus ada menulis tuntunan. itu. Sehingga tanpa salah. Tanpa salah. Itu. Dan dia ditulis oleh 40 orang lebih. Dan itu harus beda. Kalau sama namanya bohong, Pak.
Iya, sesuai dengan karakter Iya, masing-masing. harus berbeda. Iya, karakter Paulus, karakter Petrus beda. Beda, nggak boleh Gaya sama. penulisannya Gaya juga penulisannya beda. beda. Tetapi Sama. inti daripada berita itu sama. Sama, Ini iya yang itu. benar. Karena itu Tuhan kan yang Betul. mendorong para hamba-hambanya itu Iya. untuk menulis. Kan begitu ya. Beda ya jadinya. Beda. Jadi kalau dipikir harus sama semua itu namanya bohong. Kita ini Iya. bukannya keramik yang dicetak. Ya, bukan Ujung-ujung robot sama, juga bukan kita, robot. bukan robot. Kita makhluk hidup Itu. gitu loh. Jadi beda. Iya. Satu contoh ada peristiwa kecelakaan fatal di jalan tol kilometer 50. Orang pertama lewat. Benar Pak, tabrakan, kebakar, mayatnya kelihatan. Setengah jam kemudian orang kedua lewat, teman kita kasih kabar, bohong lu katanya ini orangnya mati. Udah diangkat. Iya, iya. Orang ketiga datang, udah dibersihin Pak. Yang keempat datang nggak ada apa-apa, cuma bekasnya hitam. Tetapi memang yang dia lihatnya beda. Tetapi ingat, inti dari peristiwa itu sama. Sama ya. Telah terjadi kecelakaan maut di kilometer 50 yang mengakibatkan 5 atau 6 orang korban. Nah kalau Anda mau telusuri silakan ke rumah sakit, pasti ada orang ini. Ada. Tapi Buktinya kan ada. peristiwa yang dilihat oleh orang pertama, kedua, Beda. ketiga, keempat itu beda. Dari sudut pandangnya. Dari sudut pandang beda. Itu ya. Iya. Jadi pada saat pertama, pada saat kecelakaan kita menyaksikan. Setelah itu kita pergi. Mobil kedua ngelihat, itu dia ngelihat udah terkapar. Iya. Lalu yang ketiga datang lagi, udah Tapi diangkat. peristiwa itu tetap sama, ada sama. kan begitu sama ya. Jadi Alkitab juga begitu ya. Begitu. Jadi para hamba-hamba Tuhan ini menulis Alkitab itu dia yang lihat ya dari sudut pandang mereka, tapi intinya sama. Sama. Kan begitu ya. Intinya sama. Jadi kalau kita mau buka hati tentang kebenaran, percaya deh, Tuhan duduk dan ngeliatin kita, karena dia ajaran dia kasih. Iya. Ya kan banyak yang salah pemahaman tentang ajaran perjanjian lama, perjanjian baru. Justru yang mengadopsi ajaran perjanjian lama tuh sebenarnya Islam Iya. dengan ajaran Yahudi. Iya. Ya kan? Dipadukan dengan gaya-gaya Arab. Tetapi kalau ajaran Tuhan, memang salah Pak kalau Tuhan mau turun ke bumi jumpain kita. Ya nggak salah. Lah, Dia kan Tuhan Maha Kuasa. Punya otoritas sesuai dengan bertindak sesuai dengan kehendaknya. Kehendak dia, kalau dia mau, kenapa? Kalau manusia ingin menjadi Tuhan itu yang salah. Nah, itu yang salah. Kalau Tuhan mau menjadi apa saja bisa. Silakan mau jadi batu, mau jadi pohon, Ya, dia bisa. kan dia Tuhan Maha Kuasa. Karena yang diselamatkan manusia, maka dia menjadi manusia kan bukannya gitu ya. gajah kan. Bukan gajah kan gitu. Nah, Cuman kan dia kalau saya ngomong gitu dia selalu kunci, itu berarti kita melanggar surat Al-Ikhlas. Ya, surat Al-Ikhlas tentang sebuah bacaan yang mengesahkan Sang Pencipta, yang berbunyinya Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kan bacaan sholat tiap hari yang kita lakukan. Dan pada saat kita baca itu kan kita nggak mentransfer artinya apa. Pokoknya asal udah hafal saja. Lafaznya bagus, Ya. sah diterima, selesai, amin. Nggak tahu artinya. Iya. Saya suka ledek begini dalam bahasa yang bahasa lucu sambil bercanda. Kalau kamu kasih kelapa, jangan kasih monyet. Dia bingung. Diputer-puter, didudukin. Apa ini? Karena dia bingung apa ini. Kalau mau ngasih kelapa sama tupai. Nah, Pasti sama dia korek. Korek ya, dia tahu. Dia korek, dia buka isinya apa nih. Isinya enak dia minum. Kalau pahit dia pergi. Kalau monyet nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Digudung-gudung gitu kan. Gitu ya. Anekdot lucunya gitu kan. Nah, tupai itu unik, dia udah korek, dia minum airnya, apalagi dia bikin rumah. Ya itu. Kelapanya ini dia bolongin, dibikin sangkar rumah. Kelapanya dimakan, airnya diminum, batok kelapanya dibikin rumah. Ada fungsinya juga. Ini anekdot lucu aja gitu. Iya. Tapi ya kembali lagi, saya setuju dengan bukan ungkapan dikatakan di dalam ayat suci ini, itu surat Al-Kafirun yang terakhir. Ya lakum dinukum waliyadin. Ya saya tetap pegang itu. Itu endingnya ya. Itu endingnya. Endingnya ya. Ending dari sebuah diskusi. Kalau misalnya dia udah nggak mau ngelayani. Udah mentok ya. Udah ya. agama. Selesai. Saya juga sama. Ya. Lalu saya bilang bikin kopi, nggak usah ini kan. Santai kita ngopi lagi, ya udah baiklah. Ya memang dalam hal agama kepercayaan itu kan nggak bisa dipaksakan. Itu free will, kehendak bebas manusia memilih. Setuju. Kan begitu ya. Setuju. Tapi kalau kita sudah tahu kebenaran, apa salahnya? Iya. Kalau kita membuka hati, menerima kebenaran itu, yaitu dalam Yesus Kristus Tuhan. Kan begitu ya. Seperti Pak Hendi. Iya kan, sekalipun ada risiko, ada tantangan ya, harus kehilangan istri. Tapi mendapatkan sesuatu yang lebih berharga.
sesuatu yang lebih berharga, yaitu jalan kebenaran Dan itu dalam buat Yesus kekal. Kristus Tuhan, dan itu keselamatan yang kekal yang Tuhan tawarkan, kan gitu ya. Ini Betul sesuatu yang sekali. berharga, Mahal sekali. mahal sekali. Tentunya ada perbedaan ya setelah terima Yesus sama sebelum. Mungkin bisa diceritakan. Ada. Perbedaan itu rasa ketakutan. Yang pasti tuntutan yang paling besar itu jangan melakukan kesalahan. Itu di atmosfer otak kita seperti sesuatu gaung yang nggak pernah hilang. Jadi ketika kita ingin bertindak hal-hal yang negatif, yang buruk, itu nggak berani. Nggak berani. Iya. Karena ada Roh Kudus Ada dalam Roh diri Kudus kita, yang kawal kita. sehingga Roh Kudus itu yang menyinsapkan kita Betul. akan dosa, menyadarkan Selalu kita, mengingatkan. seperti alarm. Mm-mm. Pada saat kita mau melakukan kesalahan, Dia mau melakukan dosa, Dia dia bunyi ya. Dia Dia memberitahu, oh Dia itu nggak kasih tahu. boleh. Nah itu yang luar biasanya, nggak diterobos saja. Itu ya, Kalau dapat membedakan. Ya makanya apa-apa jangan nyalain Tuhan, salahkan dirimu sendiri gitu loh. Iya, iya. Tuhan udah selesai. Beda-beda sekali lah ya. Sangat beda Cara Pak, kita ya. memandang udah lagi tidak terikat oleh liturgi, pakaian, adat istiadat. Kita bebas. Mau Bebas. gaya apapun bebas. Tapi ini kebebasan di dalam Tuhan, bukan bebas melakukan dosa. Betul, Ya kebebasan kan? di dalam Bebas Tuhan. dalam kebenaran, Ada aturan mengekspresikan untuk Tuhan, kan begitu ya. Luar biasa. Ya, baik pemirsa, ini perbincangan yang sangat luar biasa. Saya bersama dengan Pak Hendy ya, Amin. yang latar belakang dari Muslim dan sekarang sudah hijrah, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan hidup di dalam Tuhan. Tentunya ada jaminan, yaitu kehidupan kekal dalam kerajaan surga, karena hidup dalam Tuhan dan hidup menurut aturan Tuhan tentunya, yaitu dalam firman-Nya. Amin. Ini penting untuk kita renungkan, untuk kita ketahui kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Dan kalau saudara ya belum tahu tentang kebenaran, dan saat ini saudara mengerti kebenaran, sudah mulai tahu kebenaran dan mengerti kebenaran, jangan keraskan hatimu. Buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan hidup di dalam Tuhan. Maka engkau memiliki jaminan kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Terima kasih buat waktunya ini Sama-sama. Pak Hendy, yang Ya, luar Pak, biasa, luar biasa memberkati setiap pemirsa semua. Baik, pada akhirnya saya Pastor Cornelius Ratomo Jati bersama dengan Pak Hendy ya, undur diri dari hadapan saudara, dan doa kami buat saudara semua tetap sukses selalu, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Salam.